Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Oktaviasari, NIM T 2018 1202 dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember, dari kelas PAI A5. Saya akan menjelaskan mata pelajaran pembelajaran akidah akhlak di madrasah KD 3.7 dan 4.7 tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Mari kita simak videonya. Ulul Azmi ialah orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mukjizat adalah perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran tentang kenabiannya. Yang pertama yaitu Nabi Nuh. Beliau berdakwah kurang lebih 950 tahun, sedangkan yang beriman hanyalah 80 orang. Tetapi beliau tetap semangat menyeru kaumnya untuk menyembah Allah, sampai akhirnya Allah turunkan azab yang besar, yaitu berupa banjir yang sangat besar. Dalam banjir tersebut menenggelamkan seluruh umat Nabi Nuh, termasuk anak dan istrinya, kecuali orang-orang yang beriman. Mereka menaiki perahu yang dibuat sebelum banjir itu datang oleh Nabi Nuh. Seluruh kaum Nabi Nuh yang beriman dan hewan masuk dalam perahu tersebut dan selamat. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim. Ketika remaja, beliau sudah berani menghancurkan berhala dan dibakar oleh Raja Namrud. Akan tetapi beliau tidaklah terbakar. Namun, setelah berpindah ke Palestina, beliau berdakwah pada kaum Bani Israel dan menikah dengan Siti Sarah dan Siti Hajar. Perintah Allah yang pertama yaitu membawa Siti Hajar dan anaknya Ismail ke tempat yang tidak ada pepohonan, air, dan tanahnya tandus. Sedangkan ujian Allah yang kedua yaitu menyembelih putranya. Ujian yang terakhir yaitu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membuat Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalam. Beliau berhadapan dengan raja yang kejam, zalim dan bengis serta mengaku Tuhan yang harus disembah. Jika tidak mau pasti mati di tangannya, yaitu raja yang bernama Fir'aun. Tongkatnya Nabi Musa mendapat keajaiban dapat membelah lautan dan menenggelamkan Raja Fir'aun dan umatnya di Laut Merah. Sewaktu masih kecil, beliau sudah mendapat penderitaan, yaitu beliau terpaksa dihanyutkan di sungai untuk menyelamatkan dari undang-undang Fir'aun yang berisi bahwa anak laki-laki yang lahir pada masa tersebut harus dimusnahkan.
Yang kelima yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Awal dakwanya hanya sedikit yang masuk Islam. Sebelum Hijriah, Nabi mengalami tahun kesedihan ditinggal oleh istri dan pamannya. Dan pada tahun itu pula Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Nabi memiliki kesabaran yang luar biasa, yaitu memaafkan penduduk Taif yang melempari beliau dengan batu, kotoran hewan unta, dan kotoran manusia, serta memaafkan Suraqah bin Malik yang ingin membunuhnya setelah mengalami kesulitan dan dapat membangun peradaban Islam di Madinah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi wafat di usia 63 tahun di rumah putrinya Fatimah dan dimakamkan di samping Masjid Nabawi di Madinah. Hikmah meneladani Rasul Ulul Azmi. Yang pertama yaitu lebih beriman. Kita sebagai umat manusia harus lebih beriman lagi karena kita tidak menghadapi cobaan-cobaan yang dihadapi oleh Rasul Ulul Azmi. Yang kedua yaitu kita harus sabar dan tabah karena kita harus memiliki rasa sabar yang besar seperti para Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga yaitu kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur tidak hidup pada zaman tersebut yang menghadapi banyak cobaan. Yang keempat yaitu kita harus ikhlas dalam menjalankan segala perintah Allah dan larangan.